Laporan khas sekolah dalam hospital. Sekolah dalam hospital? That's right, sekolah dalam hospital. Kita cikgu tuh kaget gitu, guru-guru kaget. Macam mana nih ada sekolah dalam hospital? Ini sekolah apa hospital? Welcome back into my channel, and this is About Sastra. Menghitung hari, Detik demi detik. Masya Allah. Masaku nanti apakah ada? Luar biasa banget. Wow. Bukit Jalil. Bukit Jalil. Kenapa lagu itu? Karena ada yang sedang menghitung hari. Aku Menuju pulang dulu. hari. Ya Allah, jangan gitu sih. Kamu sih sibuk. Ya. Sibuk sangat. Susah. Kita minta schedule-nya aja. Because I have to prepare concert, the choir concert. Wow. Di hari kalian kan akan berangkat hari Minggu kan? Jangan bocor. Iya. Di hari itu ya. Di hari gitu kan. Iya kan hari latihannya di hari Minggu. Bocor lagi. Tapi kan diregasi tanggalnya. Betul, ternyata ada tanggalnya gitu. Jadi ada sibuk. Di Bukit Jalil ke? Di Bukit Jalil. Konsernya? Bukan. I'm seriously asking. Enggak. Karena Ajis tahun ini akan ke Malaysia juga katanya mau konser di sana. Ya right, ada competition juga gitu. Wow, kita tak tunggu pun. Oh gitu. Kita ikut. Iya, ikut seperti itu. Wow everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. I am Tika. Hai Tika Halo, cantik Mister. dalam baju Alhamdulillah, hijau. makasih, Mister. Wow. And also we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you for inviting us. coming. Oke. Nah guys, kita kan guru nih. Setahu kita tuh sekolah tuh ada di mana aja sih? Sekolah ada di mana aja? Masa di setiap wilayah ada sekolah, Mister? Ada nggak di tempat-tempat lain sekali? Oh, bangunan sekolah tuh ada di mana? Itu ada nggak misalnya sekolah di terminal? Di tempat ibadah ada. Ya itu biasa ya. Oh, ya, itu biasa biasa. ya. Kayak kemarin kita ke Masjid Kampung Baru ada kan sekolah untuk Betul hafiz sekali, luar biasa Sekolah banget. di terminal belum Dimana? pernah lihat. Belum Sekolah pernah lihat. polisi ada, sekolah di kantor polisi ada nggak sih? Apa tuh? Di penjara, bukan di sekolah. Ya sih di sekolah juga, Ya kan, tapi di kan sekolah. Mengerikan Nggak tahu sih, sekolahnya. biasanya kalau sekolah ya bangunan untuk sekolah. Oke. Gitu ya. Di rumah sakit ada sekolah nggak? Orang sakit. Iya. Untuk Di bro- rumah sakit ada sekolah apa enggak? Enggak ada dong, Mister. Ada pun misal sekolah perawat ya biasanya. Iya, betul. Atau dokter-dokter itu lagi Di residen. Malaysia aku kaget banget guys. Di rumah sakit tuh ada sebuah sekolahnya. Hah? Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu kenapa. Laporan khas sekolah dalam hospital. Sekolah dalam hospital. That's right, sekolah dalam hospital. Kita cikgu tuh kaget gitu, guru-guru kaget. Macam mana nih ada sekolah dalam hospital? Ini sekolah apa hospital? Hospital ke sekolah Yang ngajar dokter gitu. Kemudian yang diajarkan pasien atau gimana sih? Aku nggak tahu. Coba kita lihat video ini biar lebih jelas tanpa making wrong predictions. Here we go. Laporan khas sekolah dalam hospital. 1, 2, 3. Sekolah dalam hospital SDH yang It's sudah real. diwujudkan di 8 buah hospital di seluruh negara terbukti berkesan memastikan 8 buah pelajar sekolah hospital. tidak Wow. ketinggalan sesi pembelajaran apabila terpaksa tinggal di hospital bagi menjalani rawatan penyakit-penyakit kronik. Mereka yang menyertai mengakui belajar sambil bermain adalah satu aktiviti terapeutik yang menceriakan I sekaligus don't membantu believe mempercepat this. proses pemulihan. Wartawan Zakinawati Ahmad Tarmizi mempercepat proses menunjuk pemulihan? keberkesanan konsep How come? SDH Hospital Tuanku Jafar di Seremban. Seremban, Bang Don. Abang Don, Kak Dila. SDH di Hospital Ryan. Tuanku Jaafar Seremban menyediakan kemudahan komprehensif Tuanku Jaafar untuk keselesaan Seremban. pesakit, menyambung pelajaran dalam subjek teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Kurikulum. Penyelianya Nur Syamiah Ismail mengakui ia menjadikan pelajar lebih fokus kepada subjek yang sukar dipahami dan tidak setelah terpaksa tinggal lama di Lagi cuci hospital. darah, Mister. Cara pembelajaran, Kemudian seperti bisa. saya maklumkan kita ada 8 orang guru dan kita mengajar 4 subjek utama 8 iaitu bahasa guru? Inggeris, bahasa Melayu,
Melayu, matematik dan sains. Jadi guru-guru ni akan bergerak ke katil berdasarkan keadaan Katil tu tempat tidur. pesakit pelajar itu sendiri. Jikalau mereka boleh berjalan dan mendapat sokongan daripada doktor menyatakan dia boleh berjalan untuk ke kelas, kita akan menjalankan sesi pembelajaran di kelas dan kita akan menggunakan multi-grade learning jikalau murid tu ada lebih daripada satu orang. Dan What is pembelajaran di kelas this? adalah selama 1 jam. Kelas rangka. Kalau murid itu tidak stabil di mana dia hemodialisa, dipasang dia tetap belajar. wire contohnya masuk ubat, kita akan pergi mengajar di katil dan sessionnya berlaku selama 30 minit. Masa yang diperuntuk bagi setiap pelajar ialah 4 jam sehari dan selepas mendapat kebenaran doktor. Berapa lama dah awak untuk belajar dalam sekolah dan hospital ni? Setahun lebih. Setahun lebih. Setahun lah. Sakit SLE. Apa itu Belajar SLE? kat sekolah macam budak-budak biasa. Macam penat lah sikit. Kalau belajar dalam ni, cikgu boleh datang kat katil. Kita boleh minta nak belajar apa. Jadi bila kita penat pun boleh cakap kat cikgu nak rehat. Wow, baru gila lagi. Baru lagi. Berapa hari? Dah ada berapa bulan? 2 bulan ada? Sakit buah pinggang. Fokus. Buah pinggang itu apa ya? Ginjal? Lain daripada sini. Best. Menurut Pegawai Perubatan SGH, Dr. Azliwati Abdul Rahim, belajar sambil bermain adalah satu aktiviti terapeutik yang menceriakan pelajar dan secara tidak langsung mempercepat proses pemulihan serta mengurangkan tahap kesakitan ketika mereka dirawat. Kita tak akan ganggu rawatan. Biasanya pesakit yang selepas kita dah pantau, maksudnya selepas kita dah lihat, dan baru pesakit tu akan dibawa ke sekolah lah untuk belajar. Okay, impact tu bagi saya dia satu yang positif. Sejak diperkenal bekas isteri Timbalan Perdana Menteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman pada 2011, SDH sudah ada 2,448 pelajar prasekolah, sekolah rendah dan menengah berbanding tahun lepas hanya 643 pelajar sahaja. Sebelum ini, ibu bapa sukar melepaskan anak-anak mereka menghadiri SDH kerana bimbangkan kesihatan mereka. Namun, tidak lagi sekarang setelah menyaksikan proses pemulihan anak-anak mereka lebih merangsangkan. Perubahan sekolah dalam hospital SDH di negara ini merupakan langkah tepat dan bijak dalam usaha memberi pembelajaran kepada pesakit, khususnya golongan pelajar yang tidak dapat mengikuti pembelajaran seperti di sekolah ketika dirawat di hospital. Laporan Zakirawati Ahmad Tamizi dan juru kamera Aziz Zubair untuk Berita RTM. I really love the idea. Baru kali ini loh. Jadi Mister ya, belajar bisa dimanapun. Tapi dalam kondisi apapun. Tapi ada nggak di fasilitasnya? Dan di Malaysia benar-benar terfasilitasi. Itu dia. Jadi pernah ada kejadian ya, pernah punya murid, seorang anak yang memiliki sakit kronis sehingga dia pasti beberapa kali meninggalkan sekolah atau kelas. Dan karena pengobatan yang terus berlanjut, endingnya putus sekolah. Betul sekali. Karena harus fokus dengan pengobatan. Betul. Sangat disayangkan. Betul. Endingnya apa? Nggak sekolah, kok aku nggak sama sih sama anak-anak yang lain. Betul Pasti kan sekali. rasanya minder, bener kan? Nggak confident nggak juga confidence. ya. Tapi dengan, oh my god, dengan fasilitas ini anak-anak masih bisa sekolah. Allahu Akbar. Bener-bener istilahnya kayak keadilan sosial loh, Mister. Betul. Ya nggak? Ya. Pendidikan tuh benar-benar dirasakan oleh Benar. siapapun dan diperhatikan untuk siapapun, kondisi apapun tetap harus mendapatkan pendidikan. Ketika pendidikan menjadikan nomor 1 di kita negara bangsa itu menjadikan pendidikan sebagai hal yang nomor 1 diutamakan, yang macam inilah jadinya. Ini mind blowing banget. Aku nggak percaya ini nyata seperti itu. Jadi dengan komunitas belajar di sekolah sehingga kan dia bisa merasakan juga, oh ternyata aku nggak sendirian loh yang seperti ini. Jadi itu bisa membuat mereka menjadi pertama percaya diri ya kan? Kemudian yang kedua pasti meningkatkan motivasi mereka. Jadi itu keren banget sih Luar idenya. biasa banget. Orang sakit itu untuk menjadi sehat butuh tujuan, butuh alasan kenapa mereka harus tetap sehat. Motivasi ya. Motivasi. Biasanya kalau orang sudah dewasa seperti kita ini, semangat untuk sembuhnya lebih besar daripada anak-anak loh. Betul. Kenapa? Karena kita banyak sekali orang-orang yang sudah kita
tanggung. Contoh misalkan seorang bapak punya anak, punya istri, seorang ibu punya anak, seorang guru punya murid-murid, seorang karyawan perusahaan punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, seorang dokter, seorang kekasih punya kekasih, seorang dokter punya pasien-pasien yang bergantung padanya, seorang raja punya rakyat. Seperti yang harus dipikirkan. Anak-anak mereka hanya datang ke sekolah dan pulang bertemu orang tuanya. Dan ketika mereka tetap disediakan fasilitas untuk belajar, itulah dorongan utama bagi mereka untuk sembuh. Betul. Gitu loh. Mereka penting ya ternyata ya seperti mereka itu. Ciptakan suasana seperti mereka tidak sakit gitu loh. Mereka tetap sehat dan mereka tetap bisa mengenyam pendidikan seperti biasa gitu. Sehingga mereka punya tujuannya apa? Ya tetap melanjutkan sekolah mereka. Betul. Ingin jadi anak yang pintar, ingin jadi anak yang soleh gitu. Mereka tidak ditinggalkan oleh guru-guru mereka, guru-guru mereka hadir gitu. Sehingga tidak merasa abandoned gitu loh Mister dan Mistika. Karena yang paling bahaya dari penyakit yang menyerang anak-anak adalah rasa terpinggirkan, rasa terlupakan, rasa termarginalkan secara psikologis gitu loh. Itu yang dihindari sepertinya oleh orang-orang yang menyediakan fasilitas ini, dalam hal ini pemerintah gitu, atau yang bekerja sama dengan pemerintah gitu. Ini sangat dipikirkan sehingga mentalnya tetap terbangun dan tersupport gitu. Masya Allah. Nggak tahu ini idenya dari mana. Dari mana sih guys kalian dapat ide ini? Anak-anak yang sakit pun masih harus bisa mendapatkan pendidikan gitu. Ada 8 guru, nggak 1 guru, nggak 2 guru, 8 guru seperti itu. Dan pelajaran utama yang dikasih di situ ternyata bahasa Melayu itu menjadi pelajaran utama loh di sana loh. Pelajaran Melayu, bahasa Inggris, matematika dan sains. Oh my dear God. Mr. Sasar bisa bayangkan nggak kalau ada satu anak yang tadi hemodialisa saja, katanya buah pinggang atau ginjal ya gitu. Dia harus libur sekolah, kemudian dia tidak bertemu teman-temannya. Dia harus secara sadar 100% bahwa dia sakit. Exactly. Itu kan tertanam dalam dirinya. Saya sakit, saya meninggalkan sekolah, teman-teman jauh dari saya. Saya lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa apa-apa. Tergambar bahwa dia ketika dia ke rumah sakit, dia lemah dan dia harus meninggalkan apa yang harus seperti biasa dia lakukan, yaitu belajar di sekolah. Tapi ketika dia ke rumah sakit, dia harus hemodialisa atau dalam bahasa Indonesia cuci darah gitu ya. Dia tetap terfasilitasi sehingga dia tidak merasa, oh aku tidak sakit gitu, aku sehat. Cuma ada keadaan yang istimewa yang harus aku lakukan. Itu tujuan yang harus ditanamkan bagi orang-orang yang tidak dalam keadaan sehat. Tujuan hidup itulah yang membuat mereka tetap hidup. Beautiful, luar biasa banget. Dan ternyata setelah dilakukan beberapa lama, dan itu juga membantu proses pemulihan loh. Ternyata hal ini I do believe bahwasanya pihak dokter atau pihak Kementerian Kesehatan Malaysia tuh sudah detail banget observing this before they apply seperti itu. Dan ketika mereka melihat ada manfaatnya untuk pasien, kenapa nggak dilakukan? Dan terbukti sudah ada 8 rumah sakit yang apply this seperti itu, sekolah dalam hospital. Nggak pernah kepikiran hal seperti ini. Semoga Allah menginspirasi banyak rumah sakit. Banyak sekali. Pemerintah di negara-negara lain juga ya, khususnya kita di Indonesia juga ya. Agree with that. Wow, amazing banget. Semoga ada juga di Indonesia ya. Biar anak-anak termotivasi juga dan lekas sembuh juga ya. Amin. Okay guys, very interesting video. Thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, give it a thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Sobat Mars from Indonesian teacher to say this. Malaysia boleh banget. Indonesia bisa. Sekolah ada di mana-mana. Ada. Bye everyone.